Pagi itu Jumat, 1 Agustus 2025, Subang, Jawa Barat, diselimuti suasana yang tampak biasa saja. Namun, di balik ketenangan pagi, sebuah kabar mengejutkan segera mengguncang masyarakat. Warga yang sedang beraktivitas dikejutkan oleh suara sirine dan lalu lintas yang tiba-tiba padat di sekitar stasiun Pegadaian. KA Argo Bromo Anggrek, kebanggaan rute Surabaya-Jakarta, mengalami kecelakaan tragis. Kereta yang dikenal cepat dan nyaman itu anjlok di stasiun Pegadaian, membuat banyak orang tak percaya bahwa insiden seperti ini bisa terjadi pada kereta sekelas Argo Bromo Anggrek. Rangkaian kereta keluar jalur, menghentikan salah satu koridor transportasi tersibuk di Pulau Jawa. Rel yang rusak dan kereta yang terhenti membuat perjalanan ribuan orang terhambat, menciptakan kemacetan panjang di jalur vital ini. Meski tak ada korban jiwa, insiden ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Ketegangan terasa di lokasi, petugas dan relawan bekerja keras menenangkan penumpang yang panik. Kejadian ini menyoroti betapa rapuhnya sistem keselamatan transportasi massal kita. Jalur vital utara Jawa lumpuh total. Ribuan penumpang terdampar di stasiun, menunggu kepastian. Jadwal kereta berantakan, banyak yang harus menunda perjalanan penting. Bahkan ada yang terpaksa bermalam di stasiun. Gerbong-gerbong yang terguling menciptakan kepanikan dan ketidakpastian. Suara tangis dan teriakan terdengar di antara penumpang yang berusaha menyelamatkan diri, sementara petugas berupaya menenangkan situasi. Pertanyaan besar pun muncul di benak masyarakat. Bagaimana mungkin kereta modern dengan teknologi canggih bisa anjlok? Apakah ada kelalaian, ataukah faktor alam yang berperan? Krisis ini menjadi ujian berat bagi PT KAI dan pemerintah. Mereka harus bergerak cepat, berkoordinasi, dan memastikan keselamatan semua penumpang di tengah situasi darurat yang penuh tekanan. Untungnya, berkat kerja keras petugas, semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Proses evakuasi berjalan lancar meski penuh tantangan, dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, insiden ini menjadi pelajaran mahal bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan prosedur operasional mutlak diperlukan, bukan sekadar perbaikan sementara. Ini adalah panggilan untuk perubahan besar. Hanya dengan perbaikan menyeluruh dan komitmen pada keselamatan, tragedi serupa bisa dicegah di masa depan. Masyarakat berharap peristiwa ini menjadi titik balik bagi transportasi massal yang lebih aman dan andal. Begitu insiden terjadi, tim gabungan PT KAI, Kementerian Perhubungan, dan unit teknis langsung turun ke lokasi. Mereka bergerak cepat, tanpa menunggu waktu, memastikan setiap detik yang berlalu digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kecelakaan. Sinergi antara operator dan pemerintah menjadi sangat penting dalam situasi genting seperti ini, di mana koordinasi dan komunikasi harus berjalan tanpa hambatan. Prioritas utama adalah evakuasi penumpang dengan aman dan cepat. Petugas memastikan setiap penumpang, termasuk anak-anak dan lansia, mendapat bantuan yang dibutuhkan. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengutamakan keselamatan di tengah suasana yang penuh tekanan dan kecemasan. Proses evakuasi berjalan tenang, sementara tim teknis bekerja di bawah tekanan waktu. Mereka harus memastikan jalur evakuasi aman, serta mengantisipasi potensi bahaya lain yang mungkin muncul di lokasi kecelakaan. Setiap langkah diambil dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Peralatan berat dikerahkan untuk mengangkat gerbong, dipantau langsung oleh Menteri Perhubungan. Proses ini memerlukan keahlian khusus dan koordinasi yang matang, agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi tim penyelamat maupun lingkungan sekitar. Kolaborasi operator dan regulator terlihat jelas, baik di lapangan maupun dalam komunikasi publik. Setiap keputusan diambil secara kolektif, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Informasi evakuasi dan pemulihan terus diperbarui untuk meredam kepanikan. Petugas di stasiun dan di lokasi kejadian aktif memberikan update kepada keluarga korban dan masyarakat, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Kehadiran pejabat tinggi di lokasi menegaskan keseriusan pemerintah. Mereka tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan arahan langsung dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keselamatan. Respons cepat dan koordinasi jadi kunci mencegah situasi makin buruk. Setiap tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas di lapangan. Namun, penanganan darurat hanyalah awal, investigasi dan perbaikan sistemik jadi tantangan berikutnya.
Tim investigasi mulai bekerja segera setelah evakuasi selesai, mencari akar penyebab insiden agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kepercayaan publik harus dipulihkan lewat aksi nyata, bukan sekadar janji. Komitmen untuk transparansi, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan terbaik menjadi fondasi utama agar masyarakat kembali merasa aman menggunakan transportasi kereta api. Pemerintah membentuk tim audit independen, melibatkan ahli eksternal untuk investigasi menyeluruh. Tujuannya mengungkap akar penyebab anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, baik dari sisi teknis, prasarana, maupun human error. Audit ini menandai komitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Tim diberi mandat memeriksa seluruh aspek kondisi kereta, riwayat perawatan, hingga SOP kru. Fokus utama pencegahan bukan sekadar mencari kambing hitam. Hasil audit akan jadi dasar rekomendasi perbaikan yang wajib dijalankan. Pemerintah ingin evaluasi ini menghasilkan kebijakan nyata, bukan sekadar laporan. Transparansi hasil audit diharapkan memulihkan kepercayaan publik. Keberhasilan tim diukur dari kemampuannya mengembalikan rasa aman pengguna kereta. Setelah proses evakuasi gerbong yang memakan waktu dan tenaga, tantangan besar berikutnya menanti. Memperbaiki jalur sepanjang 4 km yang mengalami kerusakan parah akibat insiden. Kerusakan ini tidak hanya pada rel, tapi juga pada bantalan, sambungan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Setiap bagian jalur harus diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi yang bisa membahayakan perjalanan kereta berikutnya. Kedua jalur utama lumpuh total, memaksa tim teknis bekerja tanpa henti siang dan malam, dalam kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Mereka harus memperbaiki rel, mengganti bantalan yang rusak, dan memastikan semua komponen vital kembali berfungsi dengan baik. Koordinasi antar tim sangat penting agar proses perbaikan berjalan efisien dan aman. Setiap komponen dipasang dengan tingkat presisi tinggi, menggunakan alat-alat khusus. Kesalahan sekecil apapun dalam pemasangan bisa berakibat fatal, baik bagi keselamatan penumpang maupun kelancaran operasional kereta. Oleh karena itu, setiap langkah diawasi ketat oleh teknisi berpengalaman. Setelah perbaikan intensif yang berlangsung berjam-jam, jalur akhirnya dibuka kembali. Namun, demi keselamatan, diberlakukan pembatasan kecepatan yang sangat ketat. Kereta hanya boleh melaju perlahan di jalur yang baru diperbaiki, sambil terus diawasi secara langsung. Selama masa uji coba ini, kereta hanya diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Petugas ditempatkan di sepanjang jalur untuk memantau kondisi rel dan memastikan tidak ada masalah yang terlewatkan. Setiap perjalanan menjadi momen evaluasi untuk memastikan keamanan maksimal. Prosedur ketat ini dilakukan untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kecepatan normal dipulihkan. Setiap sambungan, setiap baut, dan setiap bantalan dicek ulang agar tidak ada celah sedikit pun yang bisa membahayakan perjalanan kereta berikutnya. Dedikasi para pekerja menjadi kunci utama normalisasi jalur yang cepat. Mereka bekerja di bawah tekanan besar, menghadapi tuntutan waktu dan tanggung jawab besar untuk memastikan jalur kembali aman digunakan. Tidak jarang mereka harus bekerja hingga larut malam, bahkan di bawah hujan atau panas terik. Keberhasilan ini patut diapresiasi, karena tanpa kerja keras dan semangat gotong royong, normalisasi tidak akan berjalan secepat ini. Namun, peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Pencegahan jauh lebih krusial daripada perbaikan setelah insiden. Dengan pemeliharaan yang konsisten dan deteksi dini, risiko kecelakaan bisa diminimalisir, dan perjalanan kereta api tetap aman serta andal bagi semua penumpang. Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek memicu kekacauan besar. Ribuan penumpang terdampak langsung. Puluhan perjalanan kereta dibatalkan atau dialihkan, rute memutar menambah waktu tempuh berjam-jam. Stasiun-stasiun besar dipenuhi antrean refund dan reschedule, suasana penuh kecemasan. Petugas KAI kewalahan melayani volume penumpang yang melonjak. Insiden di satu titik bisa melumpuhkan sistem di seluruh Jawa. Ini bukti betapa terintegrasinya jaringan kereta dan betapa rentannya terhadap gangguan. Pelajaran penting, sistem harus lebih tangguh, dengan jalur alternatif dan manajemen krisis yang siap. Dampak ke penumpang bukan sekadar waktu dan uang, tapi juga kepercayaan.
PT KAI segera mengumumkan kompensasi bagi penumpang terdampak. Refund 100% tanpa potongan, proses mudah di loket atau aplikasi, dan waktu pengajuan hingga 7 hari. Penjadwalan ulang tiket juga gratis, memberi fleksibilitas bagi penumpang. Informasi disebar luas lewat pengumuman, media, dan notifikasi digital. Pendekatan proaktif ini mengurangi kebingungan dan penumpukan di stasiun. PT KAI menunjukkan tanggung jawab sebagai operator publik di tengah krisis. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kompensasi adil dan komunikasi jelas jadi kunci meredam kekecewaan. Insiden ini menegaskan pentingnya pencegahan lewat sistem deteksi dini. Pemerintah berkomitmen memperkuat teknologi sensor di rel dan kereta untuk deteksi masalah sebelum jadi kecelakaan. Sensor memantau getaran, keretakan, suhu, dan tekanan secara real-time. Data dikirim ke pusat kendali, memungkinkan intervensi cepat sebelum bahaya terjadi. Investasi pada deteksi dini jauh lebih murah daripada kerugian akibat kecelakaan. Standar pemeliharaan harus naik kelas, didukung teknologi mutakhir. Deteksi dini adalah fondasi keselamatan jangka panjang. Ini langkah wajib agar insiden serupa tak terulang. Di balik teknologi, budaya keselamatan adalah kunci utama. Setiap individu di ekosistem kereta, dari direksi hingga masinis, harus menjiwai nilai keselamatan. Sikap tidak apa-apa harus dihapus. Setiap temuan bahaya wajib dilaporkan tanpa takut. Pemerintah dan PT KAI harus konsisten menomorsatukan keselamatan, bukan sekadar target waktu. Kebijakan, pelatihan, dan sistem pelaporan insiden harus mendukung budaya ini. Penumpang juga perlu diedukasi untuk patuh aturan dan proaktif melapor jika ada bahaya. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya operator. Insiden Pegadaian harus jadi momentum memperkuat budaya keselamatan nasional. Insiden ini adalah titik balik bagi perkeretaapian Indonesia. Pembentukan tim audit independen jadi awal, tapi implementasi rekomendasi adalah kunci. Evaluasi dan perbaikan harus jadi siklus rutin, bukan reaksi insidental. Investasi teknologi, pelatihan, dan pemeliharaan harus terus ditingkatkan. Sinergi pemerintah, operator, dan masyarakat perlu dijaga. Tujuan utama setiap penumpang tiba selamat di tujuan. Insiden ini pengingat bahwa pekerjaan memperbaiki sistem tak pernah selesai. Diperlukan inovasi dan komitmen berkelanjutan untuk masa depan yang lebih aman. Mari jadikan perjalanan kereta api simbol kemajuan dan keselamatan Indonesia.